Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari. Menjadi seorang dokter di masa-masa pandemi ini tentu resikonya tidak mudah. Nah, di malam ini kita akan mendengarkan tentang sharing dari Dr. Andrew Setiawan mengenai bagaimana seorang dokter menjaga kesehatannya. Mari kita mulai. Ya, bagaimana Dok kabarnya? Baik, terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan ya Dok. Ya Dok, ini mau ngobrol nih Dok. Sebagai seorang dokter di masa pandemi ini, bagaimana cara dokter untuk menjaga kesehatan gitu, Dok? Ya, sebenarnya prinsipnya sama untuk orang masyarakat awam juga, di mana kita harus wajib menjaga kesehatan, terutama terkait pandemi ini. Ya. Namun memang sebagai seorang dokter kita lebih waspada, mengingat tingkat penularan terhadap dokter lebih tinggi. Dokter kan menghadapi orang lebih banyak di dalam setiap hari kegiatan aktivitasnya sebagai dokter. Ya. Yang basic sih sebenarnya untuk sama untuk masyarakat awam, ya jaga tubuh tetap sehat, naikkan daya tahan tubuh. Ya. Nah, yang pertama fisiknya, yang pertama dari makanan ya. Jaga makanan. Ini pandemi cenderung bikin orang makan melulu. Ya, apalagi nih menjelang Imlek banyak dropping. Ya. Jadi waspada dengan makanan. Kalau berat badan udah lebih atau udah makin meningkat, harus tahu berhenti dan ngerem untuk makan. Ya, terutama karbohidrat. Ini sekarang yang menjadi bahaya paling besar, karbohidrat. Yang kedua, pandemi juga cenderung bikin orang berdiam diri di rumah, tapi juga nggak ngapa-ngapain, apalagi udah banyak hiburan. Ya. Nonton film, ya, buka-buka WA, YouTube, dan lain-lain. Nah ini waspada, ini yang membuat orang menjadi malas bergerak. Nah, bergerak padahal penting untuk fungsi organ tubuh kita menjadi baik. Jadi bergeraklah, ya minimal 10 menit per hari atau 2 kali 5 menit per hari. Itu mungkin kalau dilakukan rutin setiap hari akan sangat bermanfaat. Ya. Yang ketiga, cukup ya Dok, segitu ya, 10 menit sehari gitu ya untuk bergerak gitu ya? Iya, cukup. Bisa 2 kali 5 menit per hari bergerak, udah cukup ya. Itu bisa dilakukan di dalam rumah. Jalan, jongkok berdiri, push up, sit up kalau yang kuat ya. Itu bisa dilakukan ya. Terus yang ketiga, jaga pikiran supaya sehat. Jangan cari-cari info yang beritanya negatif. Bagus menurut saya ya. Dan juga nggak ada manfaatnya buat kita. Apa hubungannya dengan kita berita-berita negatif itu ya. Carilah berita yang positif, cari berita yang memberi informasi bermanfaat ya. Dengan pikiran yang tenang ya, terarah ke arah yang positif, saya yakin itu bantu daya tahan tubuh kita supaya lebih sehat ya. Nah, kalau untuk spesifik orang medis kedokteran ya berangkat praktek ya udah harus siap nih akan menghadapi virus dan penyakit infeksi menular lainnya ya. Jadi ya siapkan fisik, minum vitamin, makan teratur, minum yang cukup ya. Dan begitu tiba di tempat di mana kita akan ketemu pasien, ya proteksi diri dengan masker yang memadai, kuat, bagus. Lalu kemudian sarung tangan ya. Dan kalau bekerjanya di ruang COVID khusus ya tentu udah harus pakai alat pelindung diri lengkap. Lengkap ya. Ya, tutup rapat dari kepala sampai kaki. Nah, membukanya juga mesti hati-hati, tahap demi tahap harus dimengerti ya. Cuci tangan, kapan mesti mulai cuci tangan sebelum membuka dan kapan cuci tangan lagi setelah memegang setiap bagian dari alat pelindung diri. Dan pulang ke rumah ya mandi di rumah sakit ya, sampai di rumah jangan sentuh apa-apa, mandi lagi. Itu yang spesifik untuk dokter dan para nakes ya. Waktu itu Dok, waktu yang Dok juga kena COVID tuh, itu cepet ya Dok ya? Kayaknya langsung sembuh tuh ya.
Ya, saya positif bulan November sebagai tanpa gejala, orang tanpa gejala, dan saya tahu positif karena saya inisiatif periksa setelah mendapat informasi bahwa asisten saya di poliklinik di rumah sakit positif. Jadi saya kalau nggak diberitahu ya saya waktu itu mungkin nggak tahu kalau saya kena. Tapi setelah saya periksa ternyata positif, tapi untungnya viral load saya rendah, nggak banyak. Ya, nah ini sebenarnya setelah saya teliti ketularannya gara-gara kecerobohan keteledoran saya, di mana setelah selesai praktek, ruangan udah kosong, nggak ada pasien, nggak ada asisten, saya buka masker dan makan snack. Snack saya biasanya telur yang digoreng, dan saya makan sambil santai, buka-buka WhatsApp ya, lalu minum kopi ya, dan setelah itu beres-beres pasang masker lagi pulang. Jadi rupanya di situlah saya ketularan gitu. Tapi air load yang rendah, saya isolasi hanya 1 minggu dan setiap hari saya masih jemur dengan bersepeda, ya, minum vitamin, minum antibiotik, obat-obatan antivirus yang diberikan oleh internis yang merawat, yang saya konsultasikan. Ya puji Tuhan, seminggu saya udah bisa aktif lagi, kerja lagi gitu. Iya, hebat ya dok, daya tahan tubuh dok tuh kuat begitu ya, jadi bisa cepat berlalu deh ya COVID. Ya, vitamin B, C, D, dan E itu harus rutin tiap hari. B, C, D, E itu vitamin yang harus kita konsumsi tiap hari. Tentu jumlahnya harus optimal. Nah ini banyaklah informasi berapa yang optimal. Cuman minimal pun kalau bisa rutin B, C, D, E udah lumayan untuk memperkuat. Zinc juga, zinc mineral. Besi ya. Ya baik dok, terima kasih dok untuk ngobrol-ngobrol wawancara di hari ini. Saya percaya semua hal ini akan menjadi berkat ya bagi setiap jemaat yang mengikuti syafaat malam. Terima kasih dan terus sehat-sehat dok dan selamat terus berdinas. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Novita, para jemaat selamat malam dan selamat beristirahat. 3 hal yang menjadi tips Dr. Andrew: menjaga makanan, bergerak, serta menjaga pikiran positif. Kiranya kita bisa terus melakukannya dan kita terus doakan di dalam setiap pelayanan-pelayanan para dokter dimanapun mereka berada dalam tugas-tugas mereka. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk Dr. Andrew di malam hari ini, untuk kehidupan yang dijalani dalam tugas-tugas yang dilaksanakan. Berkati juga seluruh keluarganya. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh tenaga-tenaga medis dimanapun mereka berada di dalam merawat pasien-pasien COVID maupun juga pasien-pasien lainnya dalam berbagai sakit yang sedang diderita. Tuhan berkati kiranya setiap tenaga medis di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat perawatan, maupun juga di klinikmu, khususnya klinik Gria Kasih Indah. Tuhan berkatilah kiranya juga setiap pasien-pasien yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena COVID dan karena berbagai penyakit lainnya. Kami berdoa secara khusus teringat untuk saudara-saudari kami, untuk Ibu Joyce, Pak Suherman, dan Michelle sekeluarga. Untuk Ibu Iriani bersama keluarga, yaitu Marco, Novi, Lucky, Clara, Kim, serta Papa dari Ibu Iriani dalam pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Pak Singgi, Bu Westri, Nesa, Niel, dan Makenik dalam isolasi mandiri yang dijalankan. Kami berdoa juga untuk perawatan di rumah sakit bagi Pendeta Stefan Suleman serta Bapak Gunawan Lili. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pengobatan, pemulihan Penatua Henry ke depannya, kiranya semua berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Damayanti, Ibu Titin, untuk Andion, untuk Angel dalam pemulihan di rumah, untuk Ibu Dewi Bandola,
pasca operasinya, serta untuk Ibu Lani, mama dari Bapak Hendy Wijaya yang sakit ginjal. Tuhan, di dalam setiap kondisi sakit saudara-saudari kami, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan dan pengharapan. Berkati juga keluarga yang mendampingi dan menyertai mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap gereja-gereja-Mu di dalam menjelang masa raya Paskah yang mendekat. Kiranya semuanya akan berlangsung dengan baik, menjadi sebuah masa raya yang menguatkan iman kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah kebijakan bagi aparat pemerintah di pusat maupun daerah-daerah di dalam berbagai situasi yang saat ini sedang dihadapi. Untuk daerah-daerah yang mengalami musibah banjir, kiranya Tuhan, Engkau yang juga memberikan pengharapan dan semangat bagi mereka untuk kembali memperbaiki, mengantisipasi, bahkan juga menjalankan segala kehidupan mereka ke depannya. Berkati setiap relawan maupun pemerintah yang menolong untuk membantu situasi para korban banjir pada saat ini. Tuhan, biarlah kiranya kami juga dapat terus menjalankan kehidupan kami dengan penyertaan dan perlindungan yang berasal dari Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini, dan biarlah esok hari kami bangun dengan kekuatan dan semangat yang baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kita dapat terus berada dalam perlindungan Tuhan dan tetap berhikmat untuk menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Selamat malam, salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.